Olahraga bola voli udah jadi bagian dari Olimpiade musim panas untuk pria maupun wanita sejak tahun 1964. Sekarang mari kita lihat negara mana saja yang paling mendominasi di cabang voli putra pada ajang Olimpiade. Berdasarkan tabel medali yang ada, Brazil, Uni Soviet, dan Amerika Serikat menjadi 3 negara yang paling banyak meraih medali emas, masing-masing dengan 3 kali kemenangan. Ketiga negara ini benar-benar menunjukkan kekuatan mereka di lapangan dengan total 6 medali, gabungan dari emas, perak, dan perunggu. Lalu ada Prancis, yang belakangan ini mulai bersinar dengan meraih 2 medali emas di 2 edisi Olimpiade terakhir. Sementara itu Rusia, Jepang, Belanda, dan Polandia masing-masing berhasil membawa pulang 1 medali emas. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan di dunia voli putra Olimpiade semakin ketat dan beragam. Namun ada satu hal yang menarik nih. Italia yang juga cukup konsisten di papan atas belum sekalipun pernah meraih medali emas. Mereka sudah mengoleksi 3 medali perak dan 3 perunggu. Sementara itu negara-negara lain seperti Cekoslovakia, Bulgaria, dan Jerman Timur juga masuk dalam daftar peraih medali meskipun belum berhasil meraih emas. Nah, berikut ini daftar juara bola voli putra dari gelaran Olimpiade pertama yang mempertandingkan bola voli hingga Olimpiade terakhir di tahun 2024. Dimulai dari Olimpiade 1964 di Tokyo, saat itu tim Uni Soviet berhasil menyabet medali emas pertama mereka. Saat itu format kompetisi masih memakai sistem round robin dengan 10 peserta, mengalahkan Cekoslovakia yang harus puas dengan medali perak. Di Olimpiade berikutnya pada tahun 1968 di Mexico City, Uni Soviet kembali mempertahankan gelarnya. Sementara itu Jepang berhasil membawa pulang medali perak, dan saat itu format kompetisi yang digunakan masih sama seperti sebelumnya, yakni sistem round robin dengan 10 tim peserta. Memasuki dekade 1970, Jepang akhirnya bisa meraih medali emas pertama mereka di Olimpiade pada tahun 1972, usai menaklukkan Jerman Timur dengan skor 3-1. Saat itu kompetisi sudah mulai menggunakan format Olimpiade seperti saat ini dan diikuti oleh 12 tim. Pada Olimpiade 1976 menjadi saksi sejarah di mana Polandia berhasil menaklukkan tim kuat Uni Soviet dengan skor tipis 3-2 dalam final yang dramatis. Polandia saat itu mulai memperkenalkan teknik serangan barisan belakang atau back attack row. Polandia berhasil memenangkan kompetisi ini atas Uni Soviet dengan pertandingan ketat selama 5 set. Pada tahun 1980, Olimpiade dilaksanakan di Moskow, Amerika Serikat, dan negara-negara blok barat saat itu melakukan boikot pada Olimpiade yang dilaksanakan oleh Uni Soviet itu. Namun saat itu, banyak bermunculan tim-tim kuat di sektor voli putra yang berasal dari blok timur, sehingga boikot yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada Olimpiade tersebut tidak begitu terasa. Uni Soviet kembali meraih medali emas Olimpiade ketiganya dengan kemenangan 3-1 atas Bulgaria. Lompat ke Olimpiade 1984 di Los Angeles. Kali ini giliran Uni Soviet dan negara-negara blok timur memboikot Olimpiade, sehingga banyak negara voli kuat yang absen pada Olimpiade tersebut. Dan kali ini giliran Amerika Serikat yang muncul sebagai kekuatan baru di dunia voli, usai mengalahkan Brazil 3-0. Amerika akhirnya meraih medali emas pertama mereka di Olimpiade. Lanjut ke Olimpiade 1988 di Seoul, Korea. 2 kekuatan besar yang sedang berselisih akibat perang dingin akhirnya dipertemukan di partai final. Pertandingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di final menyajikan pertandingan yang sangat panas. Namun, tim Amerika Serikat yang saat itu sedang dalam masa keemasan mereka dan dimotori oleh Karch Kiraly dan Steve Simmons, AS berhasil mengalahkan Uni Soviet dengan skor 3-1 untuk meraih medali emas kedua mereka. Olimpiade Barcelona menjadi panggung bagi Brazil untuk merebut medali emas pertama mereka.
setelah menundukkan tim Belanda dengan skor 3-0. Ini jadi awal kebangkitan Brazil di kancah voli dunia. 4 tahun kemudian di Olimpiade Atlanta 1996, Belanda berhasil balas dendam atas kegagalan mereka sebelumnya. Mereka menang dramatis 3-2 melawan Italia dan akhirnya meraih emas pertama mereka. Pertandingan itu benar-benar penuh emosi. Meski sukses di kompetisi voli besar lainnya pada tahun 1990-an, Italia selalu apes di final Olimpiade. Di Olimpiade Sydney 2000, Yugoslavia yang dimotori oleh Vladimir dan Nikola Gribic berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pertama mereka setelah mengalahkan Rusia 3-0 di partai final. Sayangnya itu jadi satu-satunya emas mereka sebelum negara itu bubar berkeping-keping menjadi beberapa negara. Di Olimpiade Athena 2004, Brazil kembali menunjukkan taringnya. Mereka mengalahkan Italia dengan skor 3-1 di final dan mengukuhkan diri sebagai kekuatan besar voli putra. Dan lagi-lagi Italia harus puas dengan medali perak. 4 tahun kemudian di Olimpiade Beijing 2008, Amerika Serikat kembali meraih emas setelah mengalahkan Brazil dengan skor 3-1. Sementara itu Rusia harus puas dengan medali perunggu setelah mengalahkan Italia. Di Olimpiade London 2012, tersaji partai final epik di mana Rusia berhasil melakukan epic comeback. Ketinggalan 0-2 oleh Brazil, mereka berhasil membalikan keadaan dan akhirnya menang dengan skor 3-2. Di pertandingan kali ini, Dmitry Muserski menjadi bintang dengan mencetak 31 poin, rekor tertinggi di final Olimpiade. Sementara itu, Italia kembali meraih perunggu setelah mengalahkan Bulgaria. Di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil 2016, tampil di hadapan publik sendiri, Brazil akhirnya kembali berhasil merebut medali emas ketiga mereka setelah mengalahkan Italia di final dengan skor 3-0. Lagi dan lagi dan lagi, Italia belum lepas dari kutukan spesialis runner-up. Olimpiade 2020 yang diadakan pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 jadi panggung kemenangan pertama Prancis. Dipimpin oleh sang kapten Ervin Gavet, mereka mengalahkan ROC atau Rusia yang berkompetisi tanpa bendera karena sanksi doping dengan skor 3-2 di final. Di perebutan perunggu, Brazil dikalahkan oleh Argentina, mengulang sejarah pertandingan yang sama di Olimpiade 1988. Dan terbaru nih, di Olimpiade 2024 Paris, Prancis yang tampil di depan publik sendiri kembali mencatatkan namanya sebagai juara dengan mengalahkan Polandia. Ervin Gavet lagi-lagi menjadi pahlawan untuk Prancis di partai final. Nah, jadi dari Uni Soviet yang mendominasi di masa lalu hingga Prancis yang sekarang jadi raja baru, kita bisa lihat nih bagaimana dunia voli terus berkembang dan memberikan kita pertandingan-pertandingan seru yang tak terlupakan di setiap Olimpiade. Kalau dilihat-lihat nih, emas di voli putra Olimpiade memang lebih merata dibanding voli putri. Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Brazil masing-masing punya 3 gelar, disusul oleh Prancis dengan 2 gelar. Sementara itu negara-negara lain seperti Jepang, Polandia, Belanda, Rusia, dan Yugoslavia masing-masing pernah merasakan jadi juara sekali. Meskipun Italia jadi salah satu kekuatan besar di voli putra sejak tahun 90-an, mereka masih belum beruntung untuk membawa pulang emas medali. Nah, dengan total 16 medali emas yang tersebar di berbagai negara, bisa kita simpulkan persaingan di cabang voli putra Olimpiade memang sangat menarik untuk diikuti. Bagaimana menurut voli lover semua? Negara mana yang bakal berjaya di Olimpiade berikutnya? Oke, jangan lupa untuk komen dan tentunya jangan lupa subscribe untuk konten baru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bola voli, salam voli musim.